تنهل به
wa tanfariju bihil kurabu wa tudda bihil hawaiju wa tunalu bihil raqaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi bihi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Nabi Musa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syaikhul Al-Fatihah. Auzubillah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Paina insyaallah asuli kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Sirrul Asrar wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kita diangkat, kita dibawa dalam kapilah Syekh Abdul Qadir Jailani menuju kapilah yang besar, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah lubuk hati kita yang terdalam dalam hidup ini, sehingga kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup ini, kematian kita dan akhir hayat kita dan yaumul akhirat nanti kelak, amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin saya mengingatkan tentang bagaimana memandang nur Allah itu, kemudian dia menjadi hijab. Di balik daripada itu adalah tersembunyi makna zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau diistilahkan, nanti saya berikan gambarannya bagaimana cara lapisan-lapisan itu dalam bentuk diagram supaya mudah dipahami ya. Tapi saya bacakan dulu maksud Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang kedua adalah wahiyya sajaratu talqin. Kita perlu hidup ini ada talqin. Talqin itu lakona, itu artinya talqinan, bacaan. Arti talqin artinya bacaan dan pengajaran. Jadi, nah ini basic dasarnya adalah dalam hadis Nabi mengajarkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib kalimat talqin la ilaha illallah, memejamkan mata minggu kemarin. Kemudian Nabi mengajarkan kepada para sahabat talqin la ilaha illallah. Maka itu bermakna zikir kita adalah la ilaha illallah. Tidak ada lain kecuali itu. Itu disebut dengan sajaratut talqin. Maka bagaimana kita memaknakan makna la ilaha illallah itu dalam hidup kita, bersatu dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, bila itu sudah berkembang terus, dia seperti pohon. Ada pohon, akarnya di bawah lapis langit terbawah, mengakar, maka puncaknya nanti ke Sidratul Muntaha. Puncaknya di Sidratul Muntaha. Itulah kalimat la ilaha illallah, disebut dengan pohon keberkahan. Pohon keberkahan. Atau yang disebut di dalam Al-Quran yukadu min sajaratin mubarakatin, yaitu pohon yang diberkati Allah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Jadi ibarat tiplul mani, bayi, pohon itu bagaikan bayi. Bayi itu terhubung dari lapisan terbawah kita ini di bumi yang terbawah sampai ke langit. Begitu maksudnya kalimat la ilaha illallah. Mudahan bisa dipahami, dimengerti. Yang kedua adalah pasti sajarah itu juga menghasilkan disebut dengan sajaratut tauhid, yaitu pohon ketauhidan yang tadi dalam kitab Gunyah yang kita bahas tadi. Yalah, itu di situ
Itu disebut dengan Sajaratut Tauhid dalam kitab Sirrul Asrar. Dalam kitab Gunyah tadi dipahamkan, atau dalam kitab Fathul Ghaib itu dipahamkan bagaimana makna tauhid dalam hidup, memandang alam semesta ini dengan pandangan tauhid, memandang alam semesta ini dengan pandangan rahmat. Nah, nanti rahmat itu manifestasinya ya yang disebut dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu siapa? Nabi besar Muhammad SAW. Karena beliau itu tidak lain manifestasi daripada makna tazali kasih sayang Allah kepada hambanya yang bernama Nabi Muhammad. Sehingga ada hadis, laulaka Muhammad, maksudnya andaikan tidak karena engkau wahai Muhammad, andaikan tidak ada, makalaktul aflak, tidaklah aku ciptakan alam semesta ini. Jadi alam semesta ini tidak diciptakan andaikan tidak, bukan karena engkau Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad itulah rahmat lil alamin. Jadi kalau bahasa lain, ruhnya alam semesta ini adalah Nur Muhammad. Ruhnya alam semesta ini adalah ruhnya alam semesta ini adalah Nabi Muhammad. Makanya ada syair, Nurul Mustafa Mala'al Akwan, Mala'ul Akwan. Itu maksudnya lah ruh alam semesta. Nurul Mustafa, ya kah Bib lah? Sambung kan Bib? Habib itu tahu teh. Nah itu Nurul Mustafa. Lain nang Ibu Nurul itu lain. Cahaya juga. Ibu Nurul itu gurunya bercahaya juga aja, tuh lain cahayanya tuh. Tuh Enor aja Habib. Yakunu min lisanil qudsi, maka orang-orang yang sudah pohon kalimat la ilaha illallah itu tumbuh sampai ke langit, di hatinya, di jiwanya tumbuh sampai ke langit, sudah sampai ke sidratul la ilaha illallah itu, maka lisannya pun menjadi qudsi. Lisannya nanti qudsi itu suci. Contoh suci itu apa? Seperti kalimat la ilaha illallah. Lisannya tidak lepas dari kalimat la ilaha illallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau berbicara kebaikan makna la ilaha illallah atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu terjemahan yang paling mudah sudah tuh, menerjemahkan maknanya. Nah, maulah lagi mengatai orang, maulah lagi. Palui sedikit aja salah bini istri, bungol aja palui, bodoh aja palui. Nah kasihan kalau istri, tetes air mata istri, dasar laki kuning, tua bangka juga pang sudah nih jalan nama ini sama juga kalinya. Nah ya sudahlah, jangan kayak itulah. Suami memandang istrinya rahmat, ya rahmat itu kan Nur Muhammad, ya lah. Rahmat itu kan Nabi Muhammad sebenarnya, ya lah. Sebenarnya ini ruh kan. Nah, apa buktinya ruh? Coba aja kalau istri itu dipandang rahmat, sayang dia non bini. Orang yang paling meristri adalah orang yang tidak sayang kepada istrinya. Gue sakit hati orang tuh sebenarnya. Siapa yang tidak sayang kepada istri sini adakah? Palui adalah. Nah sebaliknya istri juga sayang kepada suami. Jangan dipikirkan kesalahan istri, kesalahan suami. Kalau nya pakai hadis, pakai ilmu hadis atau hadis Riyadhus Shalihin atau hadis Imam Bukhari ya. Dalam Imam Bukhari, Sahih Bukhari, nih ibu-ibu lah, wanita itu masuk neraka jarak Nabi paling banyak. Waktu Isra Mi'raj Nabi kan mengisahkan, apa yang kau lihat ya Rasulullah, sahabat kan jarak Nabi. Ketika Nabi berpaling ke kiri, dilihatnya wanita-wanita masuk neraka. Ya kan? Tidak ada pembipa yang mengadakan lakian dikit, cuma yang banyak dimasuk neraka nih lakian gitu. Perempuan bipa bisa juga lakian ikut di belakangnya, bisa juga bipa. Kenapa ya Rasulullah jadi banyak wanita itu masuk neraka? Ya Abu Hurairah bertanya kepada Nabi kan, yakpurnal asir, ya Nabi, mereka ingkar kepada suami, maksudnya ingkar kepada kebaikan suami. Yang diingat istri keburukan suami aja. Suamiku ini pernah selingkuh, nang selingkuhnya tuh jadi ingat.
Biar suami itu mengasih berapa uang kah lawan istrinya, baik kayak apakah? Padahal suami ini membiayainya seumur hidupnya, lawan istri ini tetap itu tidak dipandangnya. Yang dipandangnya pernah selingkuh. Wah. Gila guru. Nah, guru. Nah. Ya guru lah. Nah, itu yang menyebabkan masalah. Tapi kalau memandang rahmat, suamiku adalah rahmat. Suamiku adalah pangeranku. Waduh. Asik lah. Habib mah tahu mana Habib Akil. Habib Akil juga memandang istrinya rahmat juga. Masih ada kalau Habib pian Habib. Masih ada Habib lah. Nah. Berapa orang Habib? Nah, pina lebih dari seikong nih. Ya, nah, 7 jam. Tahu Habib. Gara-gara ulun memandang rahmat tuh guru aja bertambah terus bini jar bah ya amne. Kacau amne. Lain itu yang dimaksudlah supaya rukun dan damai harmonis. Jadikan rumah itu surga. Jadikan rumah itu penuh kedamaian. Ada kan hadis Nabi baiti jannati. Nah, itu hakikat rahmat di dalamnya. Nah, di sini itu cabang-cabangnya. Maka lisannya pun kutsiyah. Lisannya mengeluarkan kata-kata yang suci, menggambarkan tentang kebesaran Allah. Kama ta'allaqal Quran bin Nabi SAW, sebagaimana Al-Quran itu disebut di dalam Al-Quran bin Nabi sallallahu alaihi wasallam minhu fil asli. Pada asalnya Al-Quran itu sebenarnya sudah disampaikan Allah pada dada Nabi. Summa najala Jibril alaihi salam limuslahatil awami wa inkaril kafiri wal munafik. Tapi ini akan diingkari oleh orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Wa dalil alaihi qaulillahi ta'ala la tulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim. Quran surah An-Naml ayat 6. La tulaqqal Qur'an. Al-Quran itu sudah kami lepas, kami letakkan di dalam dada engkau Muhammad. Innaka latulaqqal Qur'an. Sesungguhnya pada engkau itu ada sudah Al-Quran. Min ladunin hakimin alim. Dari Tuhan yang maha hakim, maha bijaksana, lagi maha alim. Lalu kenapa Jibril disuruh Tuhan? Nah, inilah Tuhan membikinkan metode supaya kita umat Islam ini melihat Nabi itu kepada Allah pun menggunakan yang disebut dengan jalur atau disebut dengan terminal demi terminal. Lalu Jibril ada. Coba kalau tidak ada Jibril, kayak pakai kesannya yalah, seolah-olah Nabi itu langsung kepada Allah. Sama kita tidak boleh langsung kepada Allah dan Rasulnya. Kita belajar agama ini melewati apa? Langsung Quran hadis nggak bisa. Kita harus melewati proses belajar dengan ulama. Yalah, ulama menyampaikan, bahasa lainnya kitab-kitab ulama. Nah, disampaikan. Bukan asal ngomong tentang agama ini, tidak ada dasarnya. Kita belajar kepada ulama dengan mengikuti ulama, ulama mengikuti Nabi, warasatul anbiya namanya. Wasitoh namanya, wasitoh lah. Karena itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ayyuhda ilaika wahyuhu. Wahai Muhammad, wala ta'jal bil Qur'an, janganlah engkau tergesa-gesa menyampaikan Al-Quran. Min qabli ayyuhda, sebelum kami memutuskan kepada engkau wahyuhu, akan wahyunya. Jadi Nabi itu pernah nak mengeluarkan Al-Quran, Jibril belum datang lagi. Jibril belum datang, nak mau dikeluarkan, sampaikan, ditegur Tuhan. Ya turun ayat nih. Hai Muhammad, jangan tergesa-gesa kamu menyampaikan Al-Quran. Suatu hari orang-orang Yahudi bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, maruh, apa itu ruh? Sampaikan kepada kami tentang roh. Nabi Muhammad menyampaikan, ditegur oleh Allah. Lalu turun firman Allah, kuliruh min amri robbi. Katakan roh itu adalah urusan Tuhan. Roh itu urusan Tuhan, katakan. Wa ma'ataitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidaklah diberitahukan kecuali hanya sedikit tentang roh itu. Nah, jangan dibongkar-bongkar loh orang Yahudi. Nah, gitu kan?
Sampai-sampai Nabi ingin menyampaikan jadi sudah tidak ada Nabi sebenarnya. Sama kita ini dengan Allah itu langsung aja bisa. Ya Allah, kasih sayangnya Mbak, boleh? Irhamna ya Allah, irhamna ya Allah, kasih sayangi kami. Irham lana, irhamli ya Allah, kasih sayangi aku ya Allah. Bisa, boleh? Secara langsung boleh. Tapi alangkah baiknya bihaqi sayyidina, ya Allah kasih sayangi aku dengan hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang sempurna. Sempurna. Nah, ini tadi itu. Maka Nabi pun menyampaikan Al-Qur'an menunggu Jibril alaihissalam jerseh dahulu, barulah beliau menyampaikan Al-Qur'an. Surah Toha ayat 114. Walija ta'akhkharu Jibril alaihissalam lailatul mi'raj. Maka akhirnya Jibril pun alaihissalam pada Lailatul Mi'raj, malam Lailatul Mi'raj dikesampingkan atau diakhirkan tuh di apa ya? Dikepinggirkan ya. Dikesampingkan maksudnya tidak dibawa oleh Allah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada malam Mi'raj. Pada saat Nabi Muhammad mau masuk ke Sidratul Muntaha, Jibril tidak dibolehkan oleh Allah masuk ke dalam Sidratul Muntaha. Nah, ya kah? Nah, berarti Jibril hilang, ada Jibril. Yang ada adalah peran Nabi Muhammad berhadapan dengan Allah. Di situ ada terlihat peran lain, bermakna tanpa Allah pun mengizinkan tidak bisa bertemu dengan Allah. Maka presentasi itu perwakilan, bahasa kita ini perwakilan. Apalagi bahasa Banjar perwakilan tuh ngertinya lah, perwakilan lah. Perwakilan Allah itu, izin Allah itu ada di tangan baginda Rasulullah sallallahu. Begitulah para sahabat Nabi itu. Jadi para sahabat waktu hidup Nabi, izin itu dengan Nabi. Apa aja? Sholat kah? Bila ditegur Nabi jangan sholat dulu, tidak sholat dulu. Setelah Nabi menyuruh sholat, baru sholat. Suatu saat Nabi berkata, saya berikan contoh supaya bisa memahami agama. Waktu perang Khaybar, Nabi berkata, sholat asarlah kalian di Khaybar. Waktu itu sahabat tidak ada yang sholat asarnya di Madinah, tidak ada, ke Khaybar. Ada sebagian sahabat yang tertinggal tapi mendengar perintah Nabi itu, mendengar dari sahabat yang lain bahwa mengerjakan harus dianu. Mereka memahami di Madinah ada waktu mereka langsung ke mana? Ke Khaybar, sehingga sampai di Khaybar ada yang sahabat itu yang terlambat sholat asarnya. Malam mendadak sampai di Khaybar baru sholat apa? Sholat asar. Kenapa jadi begitu maksudnya? Itulah cara sahabat memahami agama itu. Al-Quran itu meskipun tertulis sudah ada, sudah mereka dengar kerjakan sholat asar itu begini, sholat johor itu begini. Tapi begitu Nabi mengatakan tertentu, mereka mengikuti Nabi. Paham enggak? Karena Nabi waktu itu masih hidup. Cara penafsirannya adalah bagaimana izin Nabi itu merupakan sesuatu bagian daripada kehidupan mereka. Perintah Al-Quran jihad itu kan umum. Tahu ya, mereka jihad semua sahabat membaca Al-Quran. Mereka akan bergerak jihad ketika Nabi memerintahkan, tidak membuat anggapan sendiri. Nah, sampai sekarang jangan kita membuat lakon sendiri dalam hidup ini. Tunggu para ulama. Jadi di bawah komando ulama, karena ulama itu presentasi perwakilan dari baginda Rasulullah SAW, disebut dengan warasatul anbiya. Subhanallah. Nanti ini termasuk nanti dalam pemahaman keagamaan, termasuk pemahaman ketuhanan. Walam yastati ayatajawaju min sidratil muntaha. Karena Jibril tidak mungkin mampu masuk ke Sidratul Muntaha. Kalau mengerasi Jibril masuk ke sana, dia akan terbakar.
Demikian ketika saya mengajarkan masalah ketuhanan, saya tidak bisa memaksakan diri menjelaskan. Kalau memaksakan diri terbakar saya. Maksudnya terbakar dalam konteks johir maknanya adalah tidak bisa menjelaskan, mengerasi. Karena itu kita belajar memahami agama ini, ketuhanan ini, khususnya di ketuhanan, itu dengan menggunakan hati nurani. Ya lah, nah santai aja. Anggap nonton pertunjukan kah? Anggap di nonton pertunjukan lah. Sedikit lagi. Summa wasafas sajarah biqauli ta'ala la syarqiyatin wala gharbiyatin. Sehingga itulah disifati pohon yang penuh berkah itu la syarqiyatin wala gharbiyatin, tidak di timur dan tidak di barat. Ai la ya'riduhal hudus wal adam wat tulu wal gurub bal azaliyah lam tazal. Seperti itulah yang dimaksudkan sifat-sifat kehidupan ini. Maka pada sifat syarqiyah dan garbiyah, timur dan barat, yang dimaksud pohon keindahan, pohon keagungan Allah itu, atau pohon tauhid la ilaha illallah itu, sifatnya tidak baharu dan tidak pula tiada, tidak terbit dan tidak pula lenyap. Bal azaliyah, tetapi dia ajaliyah. Lam tajal, senantiasalah dia, selalu. Di mana engkau ingin menemukan Allah pada kalimat itulah la ilaha illallah. Nah ini penting kita dalam hidup menzikirkan la ilaha illallah. Bila kita ingin bertemu dengan Allah, ucaplah la ilaha illallah. Begini contohnya, kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari lah. Nah, praktek dalam hidup sehari-hari. Pada saat pian melihat wanita, nafsu pian bergelora. Nah, ada kesini yang tidak bergelora, syukur lah. Ini kebanyakan kan bergelora lah. Nih kaum Adam. Cepat ucapkan la ilaha, pakai nang ijhar itu. Sultana la ilaha, masukkan itu. Masuk itu la ilaha, hilang. Masih hijau juga, misalnya masih cara lain. Ucap aja langsung la ilaha illallah. Langsung pian ingatkan tentang sifat dan asma Allah. Sifat dan asma Allah. Salah satu aja. Misalnya mengambil asma Allah Al-Qahar. Asma Allah Al-Qahar. Pejamkan mata sebentar. Al-Qahar, Allah yang maha kuasa, memaksa sehingga kehidupan ini. Bagaimana ikan harus makan, bagaimana ikan harus mendapatkan oksigen, maka ikan itu naik ke atas permukaan air, mengambil oksigen dia, kemudian menyelam lagi. Terpaksa dia harus mengambil oksigen. Manusia bisa bernapas, Al-Qahar, Allah yang memaksa manusia ini harus mendapatkan sehingga mereka bisa hidup. Hilang tadi tuh, nang gejolak tadi hilang. Apalagi dalam hidup nih, keingatan apa? Iri dengan orang lain, itu juga. Apa aja? Bila sering melakukan itu namanya taraki dan tanajul. Taraki itu naik, nah naik ke tujuh alam. Kemarin sudahlah, maksudnya sudah kan nih? Cara naik ke tujuh alam nih, sudahlah. Nah itu namanya taraki dan tanajul. Cepat, tanajul itu sedang di bawah. Bila taraki itu naik, waktu sholat tuh taraki penting. Waktu sholat Allahu Akbar, taraki kita tuh Allah, kusulah kita. Bila orang kusu dalam sholatnya berarti dia taraki sudah. Mungkin di alam mulki, mungkin di alam malakut, mungkin di alam jabarut lah, atau yang disebut dengan alam lahut, masuk ke alam lahut, alam ketuhanan. Hilang dah. Saking asiknya kalau tenggelam nanti bahkan tubuh kita pun tidak bisa dilihat oleh orang. Subhanallah. Itu dalam karamat saya Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, mudah-mudahan berberkatlah kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dapat makna kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الناس